Selamat bertemu kembali. Kita akan lanjutkan pembahasan teori kinetik gas fisika kelas 11 part 3. Seperti biasa, acuan daripada pembelajaran ini adalah buku pelajaran Marten, jilid 2 penerbit Erlangga, yang ini. Dan yang kedua adalah buku penuntun belajar fisika, teori dan 1221 soal, kelas 11 ya, terbit bulan Januari dari penerbit Ramawidya. Dua buku ini akan mengantarkan Anda pada pemahaman teori kinetik gas secara terinci. Saya membantunya melalui video pembelajaran ini. Kita lanjutkan dengan kelajuan RMS gas ya. Tadi kita sudah tahu kelajuan RMS itu definisinya apa ya. Waktu kita definisikan VRMS kuadrat ya. Ini ya. Ini sebetulnya VRMS kuadrat ya. Jadi VRMS akar ya. Makanya disebut RMS root. Ini singkatan dari root artinya akar, min rata-rata, square artinya kuadrat. Ya, jadi akar kuadrat rata-rata ya. Jadi ini VRMS kuadrat kalau kita mau cari VRMS-nya kan ini akar. Nah, begini ya. Ini akar begini ya. Tadi sudah. Nah, sekarang kita akan rumuskan ya. Oke. Kita rumuskan sekarang energi kinetik. Didefinisikan tadi sudah kita dapat adalah setengah M0 VRMS kuadrat. Ini definisi umum ya di mekanika. Kemudian dari teori kinetik gas kita berhasil turunkan energi kinetik itu 3/2 kT. Nah, dengan demikian maka kita bisa samakan kan sekarang, karena ruas kirinya sama, ruas kanannya harus sama. Maka kita bisa samakan setengah ini M0 VRMS kuadrat itu sama dengan 3/2 kT. 3/2 kT. Maka duanya bisa dicoret. Maka akhirnya kita dapat VRMS kuadrat. Ya, yang ini aja. Yang ini aja. Tentu kanan bagi kiri. 3 kT per M0. Gitu. 3 kT per M0. Ya. Maka kelajuan VRMS tentu akar dari 3 kT per M0. Nah, M0 ini adalah massa satu molekul gas ya. Kalau mau kita massa molar, ini M massa molar, ya, hidrogen 2 molekul per mol. Oksigen 32 molekul per mol. Maka kita pakai 3 RT ya, 3 RT per M. Ya. Jadi mana yang kita gunakan ya tergantung yang diketahui. Nah, untuk sejenis gas, maksudnya gas yang sama. Kalau hidrogen ya hidrogen, oksigen ya oksigen, tentu massa molekulnya tetap. Ya, massa satu molekul ini tetap atau massa molar ini tetap. Sehingga VRMS hanya sebanding dengan suhu mutlak karena K ini tetapan, R ini tetapan. Sebanding dengan akar suhu mutlak. Dapat kita simpulkan selama suhu gas tetap walaupun tekanan P dan volume V berubah, ya tentu akan berubah dua-duanya ya. Kelajuan RMS gas adalah tetap. Ya, jadi yang penting kalau suhu gas tetap, kelajuan RMS akan tetap. Oke, sekarang kita bahas soalnya ya. Buku pelajaran fisika Marten, soal ini diambil dari sana. Tentukan kelajuan efektif gas nitrogen pada suhu 27 derajat Celcius. Nitrogen massa molarnya 28 gram per mol. R, nah R yang diketahui, 8,314 Joule per mol Kelvin. Jadi Anda lihat ini sistem internasional, internasional. Ya. Seperti Anda tahu, kalau saya tulis, VRMS itu rumusnya apa? Akar. Nah, karena di sini massa molar, kita pakai yang RT. Per M. Oke. M-nya diketahui. Nah, cuma nanti ini gram. Nanti kita rubah ke kilogram. Nggak ada masalah ya. Nanti kita rubah ke kilogram. Makanya kita tulis nanti. Ya. R diketahui.
Suhu, nah ini harus dalam Kelvin, makanya suhu 27 derajat Celcius kita rubah ke Kelvin, 300 Kelvin. Baru kita masukkan kan, akar. Ya, yang internasional nggak usah kita tulis ya. 3. R-nya sudah internasional kan, nggak usah kita tulis. Ya, jadi 8,314. Suhu juga internasional, nggak usah kita tulis. Ya, nah M-nya yang perlu kita tuliskan, M-nya 28 gram per mol. Nah, yang diurus gramnya, kalau mol udah nggak perlu. Ya, jadi kalau kita urus bagaimana ini? Sebelum nanti pakai satuan meter per sekon. Ya, karena kalau gram nggak boleh meter per sekon. Jadi ini tetap 3 kali 8,314 ya kali 300 gitu ya. Dibagi 28 gram ke kilogram 10 min 3. Nah, ya kan? Sekarang kilogram. Maka kalau sudah kilogram ini akan sama dengan meter per sekon. Ya, tinggal Anda hitung saja itu, ya. Tidak terlalu penting, tinggal Anda hitung. Kalau mau menghitung mungkin ada caranya, ya, supaya tanpa kalkulator bisa dihitung, ya. Oke, Anda coba aja ya, tanpa kalkulator kita coba. Akar 10 min 3 ini dengan 10 ini 10 pangkat 4 ya. Jadi kita tinggal 3 dengan 3 ini, ya, 3 dengan 3 ini, 3 ini ya. Ya, jadi 3 kali 3 nanti bisa keluar ini. Ya, jangan diutak-atik ini. Tinggal ini kali 8,3 lah ya. 83 ya, nggak apa-apa, 83,314 ya. Kali 100 ya. Di sini 28. Oh, ini 10 pangkat 3 aja naik ya. 10 pangkat 3. Ya, kurang 1 ya. Jadi lebih baik ini 10 pangkat 4 yang ini ya. 10-nya kalikan ke sana. Jadi 3-nya keluar ini. 3 akar 8. Ya, 10 kali 8,31, 83,14 per 28. Ya, ini 10 pangkat 4. Karena hanya pangkat genap yang bisa keluar kan. Jadi ini nanti 10 pangkat 2. 3 kali 10 pangkat 2. Akar 83,14 per 28. Begini ya. Oke, Anda hitung sendiri. Ini kalau Anda hitung kira-kira 513 ya. Kira-kira meter per sekon. Ya. Pakai kalkulator aja lah. Ya kan. Oke, itu nomor 7 ya. Sekarang kita ke nomor 8. Nah, ya. Kita ke nomor 8. Ini diambil dari soal JEE Advanced Physics India. Ya. Soal hot ini, bisa dianggap soal hot, tapi sesuai dengan soal SBMPTN. Sehingga harusnya bisa Anda kerjakan. Pada suhu T, N molekul gas A dengan massa tiap molekul M. Ya, ini gas A berarti ya. Gas A itu kesimpulannya sampai sini. Nah, yang ini gas B kan? 2N molekul gas B. Ya, jadi ini gas A. Dengan massa tiap molekul 2M diisikan ke dalam suatu wadah tertutup. Ya. Jadi kalau itu Anda tahu ya. Kuadrat kelajuan RMS. Kuadrat ya, ini ada kata kuadrat. Gas B adalah V kuadrat. Ya, jadi V RMS untuk gas B ya, kuadrat itu adalah V kuadrat. Nah, ini diketahui. Dan kuadrat kelajuan, ini ya yang berikutnya, kuadrat kelajuan RMS komponen X. Nah, hati-hati ini komponen X. Dari molekul gas A. Jadi, V kuadrat RMS, tapi pada komponen X dari partikel A, itu sama dengan W kuadrat. Ya, W kuadrat. Nah, ditanya rasio W kuadrat per V kuadrat. Ya, pertama, perhatikan, ini udah benar RMSB, tapi ini X, jadi kita harus rubah dulu V kuadrat RMSA. Nah, Anda sudah tahu tadi ya, kalau tidak ada komponen berarti 3 kalinya kan? Ini akan sama dengan 3 VXA kuadrat.
Jadi akan sama dengan 3W kuadrat. Nah, begini ya. Jadi VRMS kuadrat itu 3W kuadrat, bukan W kuadrat. Yang W kuadrat adalah komponen X. Ya, itu yang penting. Ya. Ini Anda sudah tahu asalnya dari ini tadi kan. Tadi Anda sudah tahu asal 3 itu dari mana, sudah tahu kan. Vx kuadrat sama Vy kuadrat sama Vz kuadrat. Sehingga Vx kuadrat akan sepertiga, ya toh? Sepertiga V kuadrat. Sehingga V kuadratnya 3 kali. Kan gitu. 3 kali. Oke, kemudian VRMS rumusnya apa? Nah, karena dia pakai M0, ini kita tahu VRMS itu kan akar 3kT kan, per M0. VRMS ya, kalau dikuadratin ya berarti kuadrat. Gini. Jadi sama dengan, akarnya hilang ya, karena dikuadratkan. Jadi 3kT per M0. Gini. Nah, sekarang kita akan bandingkan VRMS-nya, karena diketahui ya. Tapi perhatikan, yang sama nggak perlu ya. Ini gasnya beda ya. Jadi M0-nya nggak sama. Tapi suhunya sama tuh, suhunya sama. K juga sama. Jadi ini artinya apa? VRMS kuadrat hanya sebanding dengan 1/M0. Jadi hanya tergantung pada massa per molekul, ya. Gitu. Sekarang Anda bandingkan, kita bandingkan sekarang ya. Antara A dan B. VRMS A dikuadratin dibandingkan dengan VRMS B. Ya. Nah. Berbanding terbalik dengan massa satu molekul. Jadi ini akan sama dengan 1/M0 dari A dibagi 1/M0 dari B. Ya, berarti karena berbanding terbalik, kalau A di atas, maka B di atas, ya. M0A begini. Nah, sekarang VRMS A mana? Ini kan? V kuadrat RMS A. Ini, yang ini. Hati-hati yang ini. Bukan yang ini ada X. Yang ini nih. Nah, 3W kuadrat. Jadi ini tuh 3W kuadrat. Dibagi VRMS B, V kuadrat. Sama dengan M0B. Berapa M0B? Nah, ini Anda perhatikan. Massa tiap molekul. Ini untuk MA kan? Ini kan untuk A. Ini MA ini. Terus massa tiap molekul. Ini yang MB. Jadi M0B 2M. Ini M0B ini 2M. M0A M. Nah, begini. M-nya dicoret. Jadi kita dapatlah W kuadrat per V kuadrat adalah 2/3. Nah, jadi jawaban E ya. Ya. Soal berikutnya masih tentang VRMS. Ini biasanya di soal UN atau SBMPTN. Pernah keluar di soal UN, pernah keluar di soal SBMPTN. Iya toh? Kelajuan RMS molekul-molekul nitrogen pada suhu 127, jadi nitrogen ya. Ini nitrogen 600. Maka kelajuan RMS molekul-molekul nitrogen masih molekul yang sama. Suhunya aja yang beda. Adalah berapa? Nah, jadi suhunya aja yang beda. T1 anggaplah 127 ditambah 273. Hasilnya adalah 400 Kelvin. T2 1127 ditambah 273. Hasilnya adalah 1400 Kelvin. Ya. Waktu T1 600, VRMS 1 600. Waktu T2 ditanya, ya tinggal dibandingkan kan. Untuk membandingkan Anda sudah tahu kan, VRMS rumusnya apa? Ya. Boleh pakai 3 RT per M, boleh 3 KT per M0, sama aja ya.
Nah, tapi di sini hanya sebanding dengan akar T. Kenapa? Karena M0-nya sama. Sama-sama nitrogen. Ini nitrogen, ini juga nitrogen. K itu tetapan. 3 juga angka. Jadi sebanding dengan akar T saja. Jadi VRMS2 dibanding VRMS1 akar T2 per T1. Kan begitu. Ya, tinggal dimasukkan. Akar T2 1400. T1 400. Ya. Jadi ini sama dengan akar 7 per 4 ya. Per 4 kan bisa keluar ya. Oke. Jadi VRMS2 sama dengan VRMS1 kali akar 7 per 4 itu setengah akar 7. Nah, begini kan. Oke. VRMS1 berapa? 600 kali setengah akar 7. Berarti 300 akar 7 kan? Tapi kan kita tidak ada kalkulator kan? Tapi kan pilihan jawabannya sudah ada kan? Jadi kita pakai pendekatan. Akar 4 itu 2 kali 2. Akar 9, 3 kali 3. Nah, akar 7 itu ada di sini. Nah, iya kan? Kalau ke sini dia lebih 3. Kalau di sini dia kurang 2. Jadi kira-kira 2,5 lebih ya. Gitu. Kira-kira 2,5 lebih. Oh sorry, ini 14. Nah ini saya salah nih. Kan 4 saya diemin kan? 4 saya diemin. Akar 14 ini, sorry. Ini akar 14. Ya setengah bisa keluar soalnya kan. Jadi 300 akar 14. Jadi saya salah akar 14 ya. 14 itu terletak antara 9 dan 16 ya. 14 itu antara 9 dan 16. 9 itu 3, 16 itu 4. Di sini ada 14. Kalau ke sini dia lebih 5. Kalau ke sini dia kurang 2. Jadi dia mendekati 4. Ya, 14 ini mendekati 4. Antara 3,6 sampai 4 lah. Ya, tapi dia mendekati ke sini. Jadi tinggal Anda 300 kali lebih kecil dari 4. Antara 3,6 sampai 4 kan gitu. Ya. Jadi kalau 4 1200. Tapi nggak mungkin kan? Jadi ini nggak mungkin 1400. Apalagi ini. Jadi sekarang 3 lebih. Ini juga nggak mungkin. Jadi jawabannya B. Ini kan lebih dari 3. 3,6. Kalau 3 aja 900. Nggak mungkin kan? Jadi nggak ada masalah pendekatan hitungannya. Karena pilihannya sudah diberikan. Oke. Itu nomor 9 ya. Jadi sudah 9 soal di teori kinetik gas ini kita ya. Oke, terakhir, teori terakhir, oh enggak, masih ada 2 lagi ya. Hubungan RMS dengan VRMS dengan tekanan. Jadi kita udah tahu hubungan energi kinetik dengan tekanan. Kita udah tahu hubungan antara VRMS dengan energi kinetik. Yang terakhir bagaimana hubungan VRMS dengan tekanan, ya. Gitu. Nah, kita turunkan dulu ya. Perhatikan ya sekali lagi bahwa VRMS hanya bergantung pada suhu mutlak, bukan pada tekanan. Ya, asalkan suhu gas tetap, walau P dan V berubah, VRMS gas adalah tetap. Ya, jadi kalau itu. Ya, tapi kalau tidak ada keterangan dengan suhu, kita tidak tahu suhunya tetap atau berubah, maka kita mungkin pakai rumus tekanan. Ya, oke, bagaimana hubungan antara VRMS dengan tekanan? Ya, jangan hanya hafalkan rumus. Menghafalkan rumus itu tingkatan yang paling rendah dan mudah lupa. Lebih baik ini VRMS akar 3 RT per M kan? Kemudian tekanan kali volume, ya. Ini ada tekanan kan? Ya. Itu adalah nRT. Karena kita pakai VRMS yang ada RT-nya ya. Oke. Kemudian mol. Mol ini bisa kita tulis massa dibagi M supaya muncul angka M ini kan. RT, ini RT. Nah, kalau Anda lihat ini kan sama ini. Ini RT per M, ini juga RT per M. Ya. Jadi dari bawah ini, dari persamaan gas umum ini, kita tahu MRT kan.
RT per M. Kita tahu RT per M. Itu sama dengan, nah, kalau M-nya di bawah, PV-nya di atas. M di bawah, PV-nya di atas. RT dikalikan dengan M kecil, jadi M-nya di bawah. Nah, seperti ini. Jadi, dengan demikian, VRMS bisa kita rubah sama dengan akar, 3 tetap. RT per M-nya kita rubah ini. PV per M. PV per M. Nah, terus kita tahu, massa dibagi volume ini massa jenis. Maka bisa lagi kita rubah seperti ini. Akar 3P saya pisahkan ya. Kali, nah, volumenya saya bawa ke bawah. M per V. Nah, begini. Ini adalah massa jenis. Jadi akhirnya kita dapat VRMS sama dengan akar 3P per rho. Nah, ini rumusnya. Inilah hubungan antara VRMS dengan tekanan. Ya. Rho ini massa jenis. Kalau sistem internasional dia harus satuannya kilogram per meter pangkat 3. Tekanannya Pascal. Ya, internasional, maka VRMS-nya nanti di sini meter per sekon. Begitu saja, ya. Oke, kita lihat rumus soal nomor 10, ya. Sekarang kita ke soal nomor 10. Dalam suatu botol terdapat 800 mg gas ideal. Ya, toh? Oke, jadi saya tulis saja yang diketahui ya. Masanya 800 mg. Kayaknya nanti ini harus kita rubah kilogram ini. Ya. Miligram itu kalau ke gram 10 min 3. Kalau ke kilogram ya 10 min 6. Ya. 10 min 6 kilogram. Kalau mau di ini kan 10 pangkat min 4. Ya, kalau nolnya ini kita pindahkan di sini. 10 min 4 kilogram. Ah, ini. Dalam suatu botol terdapat 800 mg gas ideal dengan tekanan 1 atmosfer. Nah, tekanannya 1 atmosfer dirubah ke Pascal. Karena di sini satuannya harus Pascal. 10 pangkat 5. 1 atmosfer itu kira-kira 10 pangkat 5 Pascal. Kelajuan rata-rata partikel gas 750 m per s. Nah, ini VRMS-nya ya. Sudah sistem internasional. Ditanya berapa volume. Nah, mudah. Kita hitung aja VRMS akar 3P per rho kan. Jadi kalau kita kuadratkan VRMS kuadrat supaya akarnya hilang kita kuadratkan kan gitu. Ini jadi 3P per rho. Itu dari sini kita dapat rho kan. Ya, VRMS-nya di bawah. Ini 3P begini kan. Ya. Terus yang dihitung volume ya. Anda udah tahu kalau massa jenis itu kan massa per volume. Itu definisi kan, definisi ini kan, definisi umum ini ya. Massa jenis adalah massa per volume. Sama dengan 3P per VRMS kuadrat. Nah, yang ditanya kan volume. Nah, kan kali silang aja. Volume di bawah, 3P harus volume di atas, 3P harus di bawah. Supaya kali silang. Nah, berarti yang ini di atas. M VRMS kuadrat. Udah tinggal masukkan. M-nya kilogram, 8 kali 10 min 4. VRMS 750. Kuadrat berarti 750 kali 750. Nah, sistemnya udah internasional, nggak usah dimasukkan. Per 3, tekanannya juga sudah Pascal ya, 10 pangkat 5. Maka satuannya nanti meter per sekon ya. Meter pangkat 3. Volume kan ini. Jadi nanti satuannya meter pangkat 3 gitu ya. Oke, tinggal dikalikannya jadi saya tidak akan hitung. Ini tinggal dicoret-coret 250 kan gitu. 10 pangkat 5 naik 10 min 9 ya. Naik jadi 10 min 9 ya. Jadi ini 8 kali 250 kali 750. Kali 10 min 9 meter pangkat 3. Nah, begini. Ya. Kemudian di sini satuannya liter. Liter itu desimeter pangkat 3. Ya. Ini 2000.
2000 kali 750 kali sentimeter pangkat 3 ya. Desimeter pangkat 3. Jadi dikali 1000 ini. 10 min 6. Ini liter. Udah. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini 3, 4. Berarti 10 min 2 kan? Ya ini kan 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 kali 10 min 6. 10 min 2. 2 kali 75. 150. Jelas angkanya 15 kan? Ada 2, 1,5 atau 15? Jelas 1,5 ya. Ini kan bagi 100, jadi 1,5 liter. Ya, seperti itu ya. Yang ke-8 adalah teorema ekipartisi energi. Ini dikemukakan oleh Ludwig Boltzmann ya. Jadi kita perhatikan kembali untuk gas monoatomik. Energi kinetiknya 3/2 kT. Ini bisa kita tulis 3 kali setengah kT. Seperti kita ketahui tadi bahwa gas monoatomik itu memiliki 3 gerak, yaitu gerak translasi pada sumbu X, gerak translasi pada sumbu Y, dan gerak translasi pada sumbu Z. Kebetulan ada 3, sehingga kita sebutlah bahwa gas monoatomik memiliki 3 derajat kebebasan. Karena itu dia 3 kali setengah kT. Nah, bagaimana dengan gas diatomik? Seperti N2, O2, dan H2. Ternyata derajat kebebasan dari gas diatomik itu bergantung pada suhunya. Kalau suhunya rendah, ya 250 Kelvin, ya di bawah 0 ini ya, atau sampai 0 derajat lah. Ya. Itu suhu rendah, itu derajat kebebasannya 3. Jadi dia hanya memiliki derajat gerak translasi pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Tapi kalau suhunya sedang, mulai dari suhu kamar, yaitu sekitar 25 derajat Celcius, atau taruhlah 27. Jadi 300 Kelvin sampai 500 Kelvin, itu suhu sedang. Itu ternyata derajat kebebasannya 5. 3 translasi, dan 2 lagi rotasi. Ya, tapi rotasinya hanya terhadap sumbu X dan sumbu Z. Ya, karena dindingnya mungkin kita anggap sebagai sumbu Y, sehingga dia tidak berotasi terhadap sumbu Y. Berotasi terhadap 2 sumbu yang lain. Kemudian kalau suhunya tinggi, ya 1000 Kelvin ke atas, ya, itu derajat kebebasannya tambah lagi 2, 7. 2 ini berasal dari getaran, jadi dia seperti pegas gitu ya. Jadi seperti pegas begini kalau suhunya tinggi, ya dia akan bergetar. Dan getaran pegas itu berarti ada energi kinetik, ada energi potensial getaran, tambah lagi 2. Ya. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada keterangan tapi disebut dia gas diatomik, maka selalu kita anggap suhu sedang. Derajat kebebasannya 5. Ya. Gitu. Nah, berarti energi kinetik untuk gas diatomik kalau tidak ada keterangan dianggap suhu sedang adalah 5 kali setengah kT. 5/2 kT. Inilah yang dinyatakan oleh teorema ekipartisi energi, yang diusulkan pertama kali oleh Ludwig Boltzmann. Karena itu terkenal dengan tetapan Boltzmann kan K. Jadi untuk suatu sistem molekul-molekul gas pada suhu mutlak T, dengan tiap molekul memiliki F derajat kebebasan, maka rata-rata energi kinetik per molekulnya ditulis sebagai ya, energi mekanik, energi kinetik rata-rata adalah derajat kebebasan kali setengah kT. Kalau derajat kebebasannya ada 9, ya 9 kali setengah kT. Kan begitu ya. Ya, ini kelanjutannya begini. Makanya gas monoatomik yang kita turunkan tadi, 3 kali setengah. Gas diatomik suhu rendah, 3/2, 5/2, 7/2. Ya. Kemudian ada nanti di termodinamika ada energi dalam gas. Nah, apa itu energi dalam gas? Tiap molekul gas memiliki energi kinetik rata-rata. Energi kinetik pasti per molekul, karena dia dihitung dari kecepatan. Kecepatan selalu rata-rata. Nah, tapi di dalam wadah itu terdapat N molekul gas. Nah, kalau seluruhnya itu kita sebut energi dalam. Jadi energi dalam adalah total energi kinetik seluruh molekul gas yang terdapat di dalam wadah tertutup. Kalau ada sejumlah N molekul gas dalam wadah, maka energi dalam tinggal dikalikan N. Jadi energi dalam dengan energi kinetik itu bedanya cuma di N ini. Ya, dikalikan jumlah molekul.
Sehingga rumusnya juga begitu. Kalau gas monoatomik, N kali 3/2 kT. Kalau pakai NRT ya, 3/2 NRT. Ya, gitu. Jadi udah enggak perlu, NK ini kan N. Kalau gas diatomik, 5/2 NKT. Kalau pakai NRT, ya NRT. Ya, nah, mari kita latihan yang soal ke-11. Diambil dari buku pelajaran fisika Martin Erlangga ya. Ya. Tentukan energi kinetik dan energi dalam. Ya, energi kinetik dengan energi dalam bedanya cuma di M. Jadi kita hitung energi kinetiknya dulu. 5,0 mol gas ideal, ini untuk ngitung jumlah molnya nanti ya. Ini untuk ngitung jumlah molnya. Untuk energi dalam ini ya. Nanti aja. Pada suhu 400 Kelvin, suhunya sudah Kelvin ya. Jika gas tersebut adalah gas monoatomik, jadi A itu gas monoatomik. Nah, kebetulan yang diketahui adalah K ya. Jadi kalau gas monoatomik tinggal energi kinetik sama dengan 3/2 NKT ya. Ya. Enggak, ya kalau energi kinetik nggak pakai N. Ini energi dalam ini ya. Energi kinetik nggak pakai N. Ya, tinggal Anda hitung 3/2 K-nya ini. Sistem internasional ya. 1,38 kali 10⁻²3. Nah, T-nya Kelvin, internasional. Maka tentu satuannya nanti Joule. Ya. Pokoknya kalau semua internasional ya, hasilnya juga internasional ya. Tinggal dikalikan saja itu ya. Jadi kalau Anda kalikan ini kan 200. Jadi 3 kali 100-nya ambil di sini 138 kali 10 pangkat itu 100-nya sudah diambil. Ya kan? 203 kali 138 kali 2 ya. Jadi 6 lah ini. Nah, begini. Joule. Nah, hitungnya sendiri ya. Nanti energi dalamnya tinggal dikalikan N. Ya toh? Ya, makanya Anda hitung N-nya di sini pakai bilangan Avogadro kan? 5,0 kali bilangan Avogadro ya kan? 5,0 bilangan Avogadronya nih. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, begini. Kalau ini dikalikan berapa ini? Ya, 30,1 ya. Nah, begini. Jadi tinggal dikalikan di sini. 30,1 kali 10 pangkat 23. Kali ini. 6 kali 138 kali 10⁻²3. Joule. Udah, dapat. Ya. Gas diatomik. Nah, kalau gas diatomik 5/2 kan. Tidak ada keterangan kan. Ya. Maka derajat kebebasannya 5. Maka energi kinetiknya sama dengan 5/2 kT. Nah, bedanya cuma ini 3/2, itu 5/2 gitu aja ya. Ininya sama. Ya. 1,38 kali 10⁻²3 kali 400 Joule. Nah, hitung aja sendirilah. Ya. Energi dalamnya tinggal kalikan N. Ya enggak, N-nya itu ini. 1 mol kan? 30,1 kali 10 pangkat 23. Kali, nah ini semua. Nah, ini masukkan aja di sini. Oke? Saya rasa Anda bisa hitung sendiri itu. Hasilnya berapa. Ya. Saya sudah menghitungnya kalau energi dalam ini 24.019 Joule. Kalau ini 24.900 Joule ya. Saya sudah menghitungnya. Kalau yang ini 58.100 Joule. Ya. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Demikian yang part 3, nanti part 4 kita kerjakan soal seleksi, ya, ada 4 soal seleksi, ya, kita akan kerjakan, supaya Anda ada gambaran bahwa soal seleksi itu seperti apa, ya,
mulai dari yang UN, SBMPTN, dan soal yang sukar, biasanya dari soal referensi dari luar negeri. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda senang dan merasa terbantu, silakan dukung kami dengan subscribe. Saya Martin Kaiminan, tetap semangat belajar mandiri di rumah.